Kalau perlu orang-orang yang pernah sekolah di situ, Sivitas Academy, dipolisikan, harus bertanggung jawab. Setuju teman-teman? Setuju. Oke, itu statement dari kami. Lanjut. Bang, turunnya Silakan Bang Tobing. Tanggapi Bang Tobing. Yang penting negara kita negara hukum, semuanya kita serahkan kepada hukum, itu aja. Saya minta turun ya, kawan-kawan semuanya. Terima kasih. Pak Tobing jangan dulu turun Pak. Kenapa buru-buru kali? Gak usah takut, aman kok. Muslim itu ajaran lebih kasih dari kalian itu. Tuh. Iya betul. Gak Saya usah juga takut banyak. Bang, sini aja. Santai aja. Aman kok kami. Nanti saya cuma mengamati aja, nggak ngomong nanti Siap. saya. Gak apa-apa, kita dialog aja di sini Bang Tobing. Santai aja. Bang Tobing ini kan lulusan STT juga ya? Sekolah Bukan tinggi. STT saya. Bukan. Enggak, saya nggak STT itu. Oh gitu. Itu pemecah belah bangsa loh itu Bang Tobing ya, kalau kayak gitu ya, menurut Bang Tobing. Ya setiap yang kayak gitu ajarannya ya pastilah memecah belah bangsa ya kan. Memang ada ajaran di Kristen Bang, di Bible itu mengajarkan kebencian terhadap agama lain. Ada nggak Bang? Pastilah nggak ada. Dimanapun itu, agama manapun pasti mengajarkan. Kalau Yesus bilang kayak gini Bang, aku tidak datang untuk membawa damai, tetapi aku datang membawa pedang. Itu kayak mana itu Bang? Wah, para kali Bang. Enggak itu. Pasti membawa damai lah semua. Tapi permasalahannya kan yang dibawa-bawa inilah. Sebenarnya ajaran itu betul, orangnya itu yang salah. Manusia ini yang salah kan. Karena dia terlalu memikirkan menerjemahkan agama itu pakai pikirannya. Apalagi kalau kayak kami ini kan orang Kristen ini kan orang abang-abang tahu semua kan, kita itu kan ada istilahnya Roh Kudus kan. Nah itu yang mengajari kita sehingga kita berakal budi, bersopan santun, saling mengasihi, itu Bang aja. Tobing, Bang Tobing, aku ini di sini ya sudah bertahun-tahun ngomong. Aku itu sekitar sudah 10 orang kawan-kawan Kristen itu yang pernah jujur di Komalaku ini Bang. Bahwa memang dari kecil kami itu ditanamkan kebencian terhadap Islam ini Bang Tobing. Contoh, ada dari Sulawesi Selatan satu orang ya. Orang tuanya katakan kepada mereka, iya nah Islam itu agama teror, agama ini, nabinya kayak gini, Tuhannya kayak gini, begini. Pokoknya yang jelek-jelek, yang buruk-buruk lah semua tentang Islam. Nah termasuk adik saya yang baru-baru mualaf ini kan, beliau juga sedikit menyampaikan informasi bahwa memang dari kecil diajarkan kebencian terhadap Islam. Kadang-kadang ku tengok memang kayak gini ajaran Kristen ini ya, mengajarkan kebencian kepada anak-anaknya, generasi-generasinya. Para kali Wah. Gimana menurutnya Bang Tobing itu? Saya sangkal ya Bang, kita nggak pernah diajarkan itu Bang. Kita nggak pernah diajarkan itu membenci lah. Pasti dengan ini. Saya dulu sekolah itu di ajaran agama Buddha saya. Nah, mereka juga mengajarkan itu kasih juga, mereka Buddha Dhamma Sangha, kita juga Kristiani juga kayak gitu. Nah gitu, ini permasalahannya ini yang di atas, itu pasti selalu yang di atas. Karena apa? Ya kalau kita hidup di lingkungan orang tua kita yang ibaratnya berpikiran radikal, ya pasti otomatis anaknya pasti radikal lah, gitu kan Bang kan. Tapi kalau kita hidup di tengah-tengah keluarga yang memang penuh kasih, ya pasti penuh kasih hidupnya. Yang ini saya nggak tahu mereka itu kayak mana ya, nggak ngerti saya. Karena memang saya tadi minta turun karena saya nggak terlalu respect masalah-masalah kayak gini. Gitu Bang. Oke Bang. Pak Tobing, sebentar Pak Ahmad. Saya dengan Pak Tobing dulu. Maaf izin Pak, kebetulan ini saya udah nelpon. Ya silakan diangkat teleponnya Pak Tobing. Pak Tobing, teleponnya diangkat aja. Nggak usah buka mic-nya Pak Tobing. Silakan Opung. Iya, Pak Tobingnya lagi online barangkali. Artinya
yang saya maksudkan, kami sama-sama Batak. Akan tetapi dengan perlakuan yang seperti demikian itu, saya ingin mau tanya dulu hati nuraninya, apa perasaannya kalau di debater demikian seperti yang kita lakukan. Ini kan sebenarnya aksi mereka yang sudah keterlaluan, makanya tentu ada pasti kontroversi dengan adanya reaksi. Jadi jangan menyalahkan, sudah ada reaksi, itu pertama. Apalagi Ustadz Sugi, Bang Juma dan sebagainya. Kemudian lebih parahnya itu dunia saya loh, di dunia pendidikan kok ada seperti itu gitu. Apa mereka nggak punya perasaan? Mungkin kalau internal mereka tanpa ekspos, boleh silakan aja lah yang kita tidak ketahui. Tapi kalau sudah sampai tayang begitu di medsos, dibaca seluruh jagat raya dunia, ini kan sangat-sangat menyakiti. Itu yang kita tidak, saya pribadi lah sebagai insan sosial biasa. Berarti para alumni-alumninya itu sudah benar-benar didogma, didoktrin, bahkan dicekokin seperti tadi. Ada pembebanan bobot terhadap pendidikannya dengan target capaian demikian dan sebagainya itu gitu. Karena dunia pendidikan sekarang ini sudah berkembang sejak 2012 ataupun 12 tahun yang silam dengan sekarang. Kalau dahulu kita memiliki rumpun jenis pendidikan hanya satu, dikenal dengan perguruan tinggi akademisi semata. Dengan adanya sekarang perkembangan dunia pendidikan cepat, begitu luar biasa menyesuaikan peradaban zaman. Rumpun jenis pendidikan kita sekarang dikenal ada 3. Rumpun jenis pendidikan akademisi ataupun akademik, rumpun jenis pendidikan vokasi, rumpun jenis pendidikan profesi. Nah, dari PPT yang ada di tayang semalam yang demikian tadi dari Mbak Natalia, itu sudah mencakup ketiga rumpun jenis pendidikan itu. Berarti kan sudah benar-benar di dunia pendidikan ini sudah mulai terasumsi, sudah tertanamkan sedemikian rupa. Itu yang merupakan salah satu yang sangat kita sangat kita sayangkan. Dan yang paling kusayangkan lagi, di mana ada itu LL Dikti sekarang, dahulu yang disebut-sebut Bang Andi tadi Kopertis, dulu Kopertis, sekarang LL Dikti. Masa di mana pengawasan mereka? Saya diawasin terus sama mereka. Selalu berbuat baik. Kok ada yang berbuat salah tidak ditindak? Ini kan perbuatan berlanjut, bukan perbuatan sesaat. Karena sudah masuk dalam kurikulum Islamologi mereka yang demikian itu kan sudah pengembangan bukan pada tataran ilmiah. Sudah merupakan sudah luar biasa. Di mana ilmiah yang demikian itu? Begitu. Apalagi di sesembahan kita sendiri mereka olok-olokan demikian rupa dalam PTT-nya itu. Itu di mana? Padahal sekolah tinggi itu kan ilmiah. Apa yang dilakukan Bang Juma yang kita debater-debater kita ungkapkan dalam komel-komel ini, semua itu kan bersandarkan pada data ilmiah, bukan asumsi ataupun karangan belaka. Ini yang menjadi kita harus garis bawahin, kita harus pahami. Nah kalau mengenai output ketindakan-tindakan hukum, ya pada tapping-tapping yang di bawah, sabar, kita akan lakukan paling cepat. Insya Allah besok saya balik ke Jakarta, saya akan reaksi langsung. Mudah-mudahan besok Bang Andi ada waktu ketemu kami di sana untuk mengambil langkah-langkah lebih baik.
Dan kalau seperti demikian ini kita mengadakan demo, wah tuh aku tidak bisa dapat membayangkan yang terjadi di Jakarta. Apalagi data-data itu disebar ke semua orang, astagfirullahaladzim. Subhanallah. Makanya tetap pada koridor hukum kita akan lakukan paling terbaik. Begitu, Ustadz Sogi. Muniripa, silakan lanjut. Standby. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam ya Prof. Iya nih tadi diminta Bang Handi naik katanya ke Komal Pandi. Dan kebetulan Opung Rambe lagi di kampus ini kita. Belum pulang ini. Ada penemuan baru enggak, Lord Oreo? Iya, siap. Jadi penemuan barunya di pangkalan data pendidikan tinggi, STT Nias ini memang posisinya aktif, tetapi statusnya tidak terakreditasi. Ini sesuai dengan pernyataan dari Bang Ardiansah gitu kan. Jadi sekolah ini memang tidak terakreditasi, tetapi yang lucunya di berita yang digembar-gemborkan mereka ini sudah terakreditasi. Berarti betul apa kata Bang Ardiansah, saya membetulkan. Berarti status akreditasinya itu dalam tanda kutip abal-abal gitu kan. Itu poin pertama. Karena saya membaca di PDDT tidak terakreditasi dan wisudawannya 46,31% per tahun. Terdiri 4 program studi ya. Saya coba buka lagi, ini dia datanya lumayan ini. Nah, oh ya betul. Ini sudah dibongkar oleh Bang Ardiansah kemarin. Jadi memang nomor SK pendirian non undefinite. Nah, jadi tidak terdefinisikan, artinya tidak dapat didapatkan datanya. Dan dia ini berdiri di 2006, Opung Rambe. Dia berdiri di 2006, tetapi statusnya aktif. Kemudian kalau kita lihat data yang menarik ya, saya lihat statuta perguruan tingginya, dia ini sudah melanggar betulnya statuta. Statutanya di mana di pasal di pasal 3 dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara STT Nias berasaskan Pancasila. Berarti dia ini sudah melanggar statutanya sendiri ini, Opung Rambe. Ya, betul. Jadi data. Kemudian saya bongkar lagi data-data di materi kuliahnya. Ternyata memang sudah hilang ya mata kuliah kuliah umum Islamologi sudah dihapus oleh admin STT Nias, mungkin karena sudah viral akhirnya cepat-cepat mereka hapus, tetapi kita punya datanya lengkap gitu kan. Nah jadi dan yang lucu lagi, saya coba lagi cek lagi di Sekolah estetik ya, data dosennya ini ternyata kok banyak yang tidak ya. Di sini NIDN-nya cuma 8 di pendidikan agama Kristen ya, di pendidikan agama Kristen. Kenapa selama di STT Nias dihapus, Bang? Lanjut. Mahasiswa lagi minta lanjut tanda tangan sebentar ya. Opung Rambe, bentar, saya tanda tangan sebentar. Sebentar, Abang. Iya, Bang Laskar ini Kristen ya, Bang Laskar ya? Yo. Iya, si Agung itu. Lanjut Bang Lord. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta tolong geserin ya. Oke. Mohon maaf Opung, lagi di kampus ini. Lanjut. Mahasiswa Ya. Nah, kemudian di dalam PDDT-nya, pendidikan agama Kristennya ini statusnya aktif. Sedangkan yang lainnya S2-nya itu bertanda merah gitu kan. Jumlah dosen home base-nya ada 8 orang. Jumlah mahasiswa 0. Wah, ini kan sesuatu hal yang lucu juga ini. Datanya ini. Rata-rata masa studinya 4,2 tahun. Iya sayang. Ini Opung Rambe. Artinya memang kampus ini hidup segan mati pun tidak mau gitu kan. Sepertinya.
kalau di data-data ini. Kemudian rata-rata mahasiswa baru nol, rata-rata jumlah lulusan juga nol. Nah, ini yang menarik ini. Berarti memang kampus ini sepertinya mengalami apa kebangkrutan kayaknya atau bagaimana, tetapi degradasi kayaknya. Mungkin orang udah pada malas jadi calon pendeta gitu kan. Sehingga mungkin banyak yang mualaf juga. Mungkin aja. Tetapi memang secara kualitas, saya mengecek data-data dosennya, memang saya coba cek data dosennya, ternyata tidak diketahui nama dosennya juga ini. Gitu Bung Rambe. Tidak ada. Biasanya kami ada di dalam Perlabiti itu ada namanya data dosen, data mahasiswa gitu kan dan lain sebagainya. Tetapi kampus ini betul-betul membingungkan gitu kan, dan bahkan di level dikti pun juga dalam tanda tanya besar gitu. Ini kalau bisa saran saya segera dilakukan evaluasi, kalau memang itu perlu ditutup lah, saran saya perlu ditutup aja karena memang tidak punya kualitas, dosennya mungkin lemah gitu kan, kemudian kualitas SDM-nya juga kurang gitu kan, itu yang mengakibatkan sebaiknya saran aku Bung Rambe ini ditutup saja daripada nanti bermasalah ke depan kemudian hari. Itu baru satu nias, saya belum membongkar yang lain. Itu dulu Bung Rambe, lanjutkan, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustadz Prof. Guru besar saya, terima kasih informasinya. Ya, kita akan lakukan sedemikian rupa. Ditutup tidaknya itu urusan mereka, tapi tolonglah dunia pendidikan untuk meningkatkan mutu dan kemampuan serta pendalaman ilmiah lebih dalam. Silakan, tapi tidak dengan cara-cara seperti kuliah umum lagi ya. Ini yang judulnya itu perkuliahan umum lagi, berarti tidak terbatas pada kelas. Umum berarti kan semua orang hidup ikut dan hidup dalam pendidikannya kan gitu, Pak Ustadz. Baik, terima kasih datanya. Memang kalau saya tambahkan lagi, kalau kita bicara kuliah umum, otomatis namanya kalau dalam perguruan tinggi namanya stadium general atau kuliah umum, yang mengundang biasanya narasumber gitu kan, narasumber dari luar misalnya, ataupun juga narasumber dari dalam. Persoalannya di level adminnya itu tidak jelas gitu kan, PPT-nya siapa yang ngasih, dan itu adalah suatu kecacatan akademik ya. Jadi etika akademiknya itu tidak jalan di level STM. Nah, jadi kode etik akademik itu tidak dijalankan oleh mereka, dan peraturan-peraturan kementerian juga tidak mereka jalankan, sehingga wajar sekali dari badan ini langsung tidak mengatakan ini sekolah ini tidak terakreditasi, artinya tidak legalnya itu lemah gitu kan, legalnya lemah. Tetapi yang lucu kalau saya cek lagi datanya, ini yang paling gede siapa nih Bang? Kantor Advokat Pengacara Radius Purnawirawan Hulu, ST, SHMH dan partner, kan? Ngapain perguruan tinggi ada kantor advokat pengacara? Ini perlu saya pertanyakan sama Bung Rambe. Ngapain sebuah kampus itu ada namanya kantor advokat pengacara? Itu pertanyaan saya, Pak Bung Rambe. Ini sesuatu hal yang konyol bagi saya kan. Namanya lembaga pendidikan tinggi itu terlepas dari hal-hal yang berbau yang hal seperti itu. Memang di level perguruan tinggi negeri itu ada namanya biro hukum. Nah, seharusnya di level STPNS cukup dengan biro hukumnya aja, tidak perlu ada logo kantor advokat atau pengacara. Ini sesuatu hal yang dalam tanda kutip saya aneh bin ajaib gitu atau konyol. Nah, jadi itu Pak Rambe. Karena di beberapa sekolah-sekolah perguruan tinggi swasta pun tidak pernah ada tuh gambar tulisan kantor advokat atau pengacara. Atau jangan-jangan dia khawatir kalau misalnya kampusnya itu bermasalah segi hukum, maka dia akan menggunakan kuasa hukumnya Radius Purnawirawan Hulu tadi. Itu aja Bung Rambe, lanjut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Nggak ada hubungannya profesi advokat di perguruan tinggi itu nggak ada hubungannya. Apa hubungannya?
Aduh, jadi pakai tameng di sana dia sebagai advokat, itu udah menyalahi kode etik juga, nggak ada hubungannya sedemikian rupa. Mungkin nanti juga akan tersangkut dia dalam ini terhadap perbuatan-perbuatan demikian, dia legalkan menurut dia bahwa dia sudah advokat, sudah kebal hukum. Ada tuh udah sonde itu. Apa udah sonde ini kebal hukum? Apa saya kebal hukum? Enggak lah, nggak ada hubungannya profesi advokat dengan perguruan tinggi. Dilahirkan dari perguruan tinggi yang punya etika, punya moral dan sebagainya. Itulah namanya kesarjanaan diberikan dalam wawasan. Apalagi dia profesi advokat, kebenaran saya baru 50 tahun jadi advokat, saya baru menemukan pakai tameng-tameng begitu-begituan. Nggak ada itu. Nggak ada hubungannya itu, Prof. Mohon maaf. Mungkin nanti ini sedang saya hubungin anggota kita di sana supaya lebih jelimat di Nias. Kebenaran juga ada kantor kita di sana. Sudah saya instruksikan, saya minta laporan sebelum matahari terbenam anggota yang ada di sana tentang kejadian-kejadian demikian ini, karena tadi pagi sudah saya perintahkan. Begitu, Prof. Assalamualaikum, Muda Sondi. Ada perintah? Hei, waalaikumsalam Opung. Opung sehat kah? Alhamdulillah sehat walafiat. Kalau ada Opung yang turun tangan, nggak ada yang nggak selesai itu. Selesai semua. Jangan ngomong kalau ada saya. Biasanya aneh Pak Rondi kalau ada saya di sini. Mungkin sedikit begini, Bung. Masalah kantor Ya. advokat itu. Aku kebetulan kan juga di bidang akademisi ini, sama lah ya. Sebenarnya apakah boleh dilampirkan tentang adanya kantor advokat atau apa di lembaran sebuah kampus? Sebenarnya itu nggak menyalahi aturan. Karena begini, Ya. mungkin bisa saja kantor advokat itu sebagai rujukan bagi mereka bahwasanya penasihat hukum mereka adalah advokat ini. Itu mungkin yang pertama. Yang kedua, di kampus juga itu disarankan kalau bisa juga ada LBH gitu loh, lembaga bantuan hukum. Di setiap kampus itu, baik universitas, sekolah tinggi, politeknik, karena itu juga menyangkut nanti sebuah persyaratan mereka untuk menaikkan sebuah akreditasi yang namanya LBH, lembaga bantuan hukum. Jadi di sebuah kampus itu ya diperbolehkan ada yang namanya LBH, bahkan itu sangat menilai plus bagi kampus itu untuk meningkatkan akreditasinya, bisa menjadi unggul. Itu misalnya kan. Yang kedua, kalau aku melihat dia melampirkan kantor advokat itu sebagai ininya, Bung, sebagai penasihat hukum mereka. Kalau seandainya ya sama lah kayak kita di perusahaan, misalnya perusahaan perumahan ini gitu kan, developer ini, itu biasanya kan ada juga dia melampirkan biasanya penasihat hukum mereka. Jadi itu yang kulihat seperti itu, Bung. Jadi sebenarnya juga di satu sisi nggak menyalahin juga. Ini kalau kulihat dari perspektif di dunia pendidikan tinggi ya, Bung. Mungkin ini mungkin, Bung. Lanjut, Bung. Oke, Bang Sondi. Tapi menarik, Bang Sondi. Tapi yang selama ini yang saya lihat, kalau di perguruan-perguruan tinggi ya, swasta, itu jarang Bang Sondi melampirkan hal yang begituan, Bang. Saya nggak tahu di tempat yang lain gitu kan. Tapi apalagi perguruan tinggi swasta yang non fakultas sosial humaniora, begitu Bang Sondi ya. Contoh fakultas saintek gitu kan. Mereka mungkin tidak menggunakan hal itu, tetapi mereka punya semacam biro ya di bawah di bawah institusi atau lembaga gitu kan, biro hukum gitu kan, tetapi tidak masuk di dalam layar Yayasan. di sebuah yayasan tadi. namanya, iya. Makanya pertanyaan saya kan, kalau misalnya perguruan tinggi itu yayasan, yang kedua dia non fakultas sosial humaniora, misalnya non fakultas hukum, otomatis kan dia tidak perlu, tetapi dia akan membentuk SDM-nya itu ada namanya biro hukum di dalam bidang di bawah wakil wakil rektor atau wakil ketua gitu. Gitu ya Bang Sondi ya? Tergantung, Prof. Saya kebetulan di kampus saya kan Wadir 1 kan bidang akademik ya. Kampus saya kan politeknik kan. Ya betul. Nah, jadi begini, sebenarnya memang tidak ada keharusan
apakah itu diperbolehkan untuk menempelkan penasihat hukumnya di lembaran atau tidak, itu memang tidak ada aturan yang melarangnya gitu loh. Nah, jadi aku lihat mungkin ini karena ini berbentuk yayasan, yang namanya sekolah tinggi ini kan yayasan lah ya, apalagi kalau swasta itu kan pasti di bawah yayasan. Nah, mungkin ya selama ini kita lihat yayasan ini nih pasti harus mempunyai ya rekanan hukum dia lah. Dalam hal misalnya seperti apapun kejadian, misalnya baik itu masalah dari secara hukum dalam bentuk kelembagaan yayasan dan lain sebagainya. Jadi kulihat itu mungkin yang mereka ya sambil mempromosikan juga sebenarnya itu, ya sambil mempromosikan kepada mahasiswanya dan lain sebagainya. Memang Prof tidak ada aturan sampai saat ini, tidak ada aturan melarang apakah sebuah perguruan tinggi itu boleh menampilkan penasihat hukum mereka atau tidak. Itu memang tidak ada aturan yang ku baca, yang ku cari ya, baik dari statutanya ataupun dari peraturan perguruan tinggi yang bersangkutan. Seperti itu yang kalau ku baca seperti itu. Oke, terima kasih Bang Uda Sondi. Lanjut teman-teman yang lain, Bang Handi, Ustadz Sugi, lanjut Bang Natalia, Bang Zuma, silakan. Jadi mungkin sedikit kalau aku bisa ngasih komentar ya masalah STT Nias ini, maaf opung, guru-guru semua. Sebenarnya begini, ya sebenarnya polemik ya. Artinya memang kalau kita berbicara tentang sekolah tinggi teologi itu, memang mata kuliah Islam Islamologi itu adalah salah satu mata kuliah yang wajib itu, yang wajib mereka tampilkan. Yang kalau seandainya perguruan tinggi itu tentang sekolah tinggi teologi. Jadi mata kuliah Islamologi itu wajib harus ada dia. Dan di keterangan dari Kementerian Agama, kenapa Kementerian Agama? Karena bagaimanapun juga ini kan tetap izinnya itu kan di bawah Kementerian Agama, di kekristenan lah ya jatuhnya. Jadi sebenarnya persoalan ini aku mempelajari ya, ada aku baca tesis dari seorang mahasiswa S2 di Yogyakarta. Dia membedah tesisnya itu tentang sekolah tinggi teologi Abdil di Kota Semarang. Ya, dia sengaja ambil judul itu, jenis penelitiannya itu ada jenis penelitian kualitatif. Ini kan jenis penelitian tesis ini kan adalah makalah ilmiah ya. Dia mempelajari situ bagaimana tentang mata kuliah Islamologi ini diterapkan di kampus STT Abdil di Kota Semarang itu. Dia ambil tesis itu. Dan sistem yang dilakukan ini adalah penelitian kualitatif dengan melakukan wawancara dengan dosen, dengan mahasiswa dan sebagainya. Di sini aku sangat tertarik gitu loh. Memang di aturan itu sendiri tidak ada sebuah peraturan yang mengatakan dosen dari mata kuliah Islamologi ini harus beragama Islam. Itu memang tidak ada aturan. Jadi dosennya ini boleh saja berasal dari mana, agama apa. Jadi ini kelemahannya gitu loh. Sementara mata kuliah Islamopia ini kan mata kuliah yang mempelajari tentang Islam, tentang kajian Islam gitu ya. Tentang kajian Islam. Memang lebih bagusnya memang dosennya ini adalah dosen yang beragama Islam yang mempunyai tentang ilmu Islam. Bisa saja mungkin jadi dosen tamu atau dosen tidak tetap. Itu tergantung dari yayasan itu. Nah, dari penelitian itu Prof, kulihat begini. Ternyata di STT itu, ini tesisnya ini dia lakukan di tahun 2018 ya. Syarat dia untuk memenuhi S2. Di situ kulihat dia mempelajari tentang penelitian itu. Ternyata di STT Teologi Abdil ini, itu mata kuliah Islamologi ini walaupun itu diajarkan oleh orang Kristen, tetapi dosennya ini mereka kuliahkan gitu loh. Mereka kuliahkan S2 di UIN di Yogyakarta. Wah, ini kan keren gitu loh. Jadi artinya mereka kuliahkan, jadi betul-betul mata kuliah ini dosen walaupun bukan beragama Islam, walaupun dosen tetap mereka, tapi mereka kuliahkan dosen ini ya di kejurusan Islam gitu loh. Inilah yang langkah-langkah yang mereka lakukan di STT Abdil di Kota Semarang ini. Supaya apa? Supaya tujuannya mata kuliah ini kan wajib nih. Tujuannya sebenarnya pemerintah mengatakan kenapa mata kuliah ini wajib di STT itu, supaya karena pertama Indonesia ini adalah negara mayoritas. Dan ini disengajakan masukkan di mata kuliah wajib atau yang kita kenal mungkin ya Prof
Kalau mata kuliah wajib itu, aduh, apa namanya istilah tuh, Prof? Lupa gue, Prof. Mahasiswa yang wajib diambil. Enggak, mata kuliah yang wajib ini ada istilahnya itu MKDK, mohon maaf, Prof. MKDK. Ya, itu mata kuliah dasar keahlian ya, MKD, MK. betul. Itu ini kan mata kuliah wajib ini. Dan kenapa jurusan ini harus ada di STT Islamologi ini? Karena pertama pertimbangannya itu adalah di Indonesia ini adalah negara mayoritas itu beragama Islam. Yang kedua, supaya mahasiswa itu memahami tentang kajian Islam, bukan menyuruh tentang inti Islam ya, kajian Islam ini supaya bisa menimbulkan toleransi. Ini tujuannya sebenarnya. Makanya yang mata kuliah ini diwajibkan. Cuma kebanyakan kampus-kampus ini, STT ini, ya, dia tidak mengambil dosen yang tentang mata jurusan Islamologi ini adalah dosen yang beragama Islam gitu loh. Memang eloknya seperti itu kan. Tapi kelemahan ada aturan. Di aturan itu sendiri tidak ada menjelaskan dosennya itu harus beragama Islam. Ini kelemahan dari regulasi aturan kita. Nah, ini mungkin juga sebagai masukan nanti dengan ada kejadian seperti ini. Dan aku tertarik mempelajari tesis seseorang anak ini di sekolah tinggi di Abdil di Kota Semarang itu, dia ingin melihat dosen mengajar jurusan Islamologi ini berbasis apa dia di sana. Di STT Semarang ini ternyata walaupun dia beragama Kristen, tetapi kampusnya menguliahkan dosen ini gitu loh. UIN di Yogyakarta untuk mengambil jurusan tentang agama Islam. Nah, dengan bekal itu itulah dia akan menjadi dosen mata kuliah Islamologi itu. Ini langkah-langkah yang sebenarnya harus ditiru gitu loh oleh STTT. Ya kan? Udah STTT. Jadi ini pembelajaran bagi kita. Alhamdulillah lah dengan kasus-kasus seperti ini kita semakin tahu. Ternyata memang sayang ya, kalau di dunia intelektual pun akhirnya dikotori juga dengan hal-hal yang bisa menimbulkan permusuhan. Mungkin seperti itu, Prof, dan lain sebagainya. Lanjut. Makasih Bang Sondi ya, sangat edukasi ya. Ini saya berpendapat kalau ini semua terjadi di sekolah tinggi, saya yakin toleransi itu terjalin dengan baik. Tapi persoalannya beberapa STT yang terutama yang dinaungi oleh agama Kristen tidak demikian adanya. Ternyata telah kita buka-bukaan, bukan lagi toleransi di sana, tapi kebencian terhadap Islam. Buktinya yang dimaksud tadi MKDK itu 2 SKS. Dia kalau nggak lulus dari situ nggak bisa jadi sarjana teologi. Ya materi-materinya adalah isi kebencian, membahas Al-Quran. Terus narasumbernya atau referensinya dari Islamofobia semua, referensinya dari Christian Prince, dari yang lain-lain begitu. Tidak ada satupun referensi misalnya dari ustadz siapa, dari Islam gitu, nggak ada. Artinya apa di sini? Di sini ada memang yang ingin dicapai bahwa lu jangan nanti kalau sudah jadi sarjana teologi, lu harus menjadi misionaris. Ya, ilmu lu kita bekali bahwa Islam itu kayak gini gitu loh. Sembahan orang itu, sembahan umat Islam itu adalah ya seperti ular misalnya, contoh begitu ya. Al-Fatihah itu ya begini loh terjemahannya. Begini loh penafsirannya. Jadi mereka memang ini didoktrin dari dalam, kemudian keluar mencari mangsa. Nah ini yang mereka capai gitu loh Bang, yang saya pelajari dan sila kita bongkar. Setelah kedoknya terbongkar ya mereka menarik semua jejak digitalnya begitu, tapi telat. Jadi sekali lagi di sana tidak ada lagi bentuk ingin toleransi. Ya mungkin toleransi gambarannya secara luar, tapi secara ke dalam ya isinya adalah kebencian dan misionarisme yang ada di sana. Targetnya adalah mereka dibekali speak, mereka dibekali ilmu komunikasi, mereka dibekali kebencian terhadap Islam, baru kemudian mengajar di luar. Termasuk yang sering kita hadapi di sini di media sosial itu. Ya itulah saya maksud tadi. Sekali lagi bahwa kampus yang kayak begini harus dihentikan. Silabusnya, mata kuliahnya, dosennya, siapa penuh dengan menafsir Al-Quran. Bukankah di dalam Bang Sony paling paham orang hukum bahwa dilarang menafsirkan kitab suci agama lain di luar daripada penafsiran pokok. Ini udah melanggar banget undang-undang.
Bang Sony mungkin bisa nanti memberikan edukasi hukum apa maksud dilarang menafsirkan kitab suci orang lain, agama lain di luar daripada penafsiran pokok. Ini dia udah tafsirkan berlebihan. Didoktrin kepada mahasiswanya. Kalau mahasiswa ini tidak lulus 2 SKS ini nggak bisa jadi sarjana teologi. Artinya alumni-alumninya adalah termenset dalam pikirannya membenci Islam. Gitu Bang Sony. Terima kasih. Oke, makasih Bang Andi. Aku memang sengaja mengambil rujukan ke STT Semarang ini ya untuk sebagai bahan perbandingan. Karena kalau kita telusuri mungkin banyak STT ini yang hampir sama melakukan di STT Nias, mungkin belum terungkap. Nah, kenapa aku ngambil ini sebagai bahan perbandingan? Ternyata ada di kampus STT itu mereka itu bisa menerapkan betul-betul pure memberi ilmu yang sebenarnya gitu loh. Ini sebenarnya rujukan aku kenapa aku mengambil ini memang tesis dari seorang mahasiswa ya, seorang mahasiswa S2 UIN tentang tata cara pengajaran di jurusan Islamologi di STT Abdel Kota Semarang. Nah, artinya begini. Artinya memang di satu sisi kita menginginkan ya, kalau bisa ini regulasi ini harus diganti lah, karena ini menyangkut tentang agama. Sebaiknya memang dosen bidang jurusan Islamologi ini sebaiknya itu memang berasal dari agama Islam. Kan yang namanya dosen itu kan ada 3 kategori ya, dosen tetap, tidak tetap, dosen undangan. Jadikan aja sebagai dosen undangan. Ya, dosen undangan ini cuma sebuah dosen yang diundang untuk memberi perkuliahan itu dengan jadwal tertentu. Supaya apa? Supaya betul-betul tujuan dari pemerintah ini dengan tujuan pemerintahan melalui Kementerian Agama tentang memberi izin STTT itu betul-betul bisa terwujud untuk bisa menciptakan toleransi beragama gitu kan. Bukan jangan dibikin sebaliknya. Itu yang pertama. Yang kedua, memang kelemahan kita itu adalah tidak begitu lemahnya mungkin loss control ya dari pemerhati pendidik tentang silabus dari sebuah universitas yang namanya STT. Ya, karena atau selain pada silabus itu kan dikenal juga apa namanya, di silabus itulah sebenarnya ya konsep-konsep seorang dosen itu sebelum mengajar itu memang harus tertuangnya di situ. Tidak boleh seperti kata Bang Andi tadi, tidak boleh menerjemahkan dari pokok-pokok ajaran Jesuitnya. Ini kan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 ya, Undang-Undang Nomor 1 RPS tahun 1965. Itu pasal 1 itu sanksi hukumnya luar biasa. Tidak boleh menerjemahkan atau menafsirkan di luar dari konteks pokok ajaran utama. Nah, ini sebenarnya gitu loh. Tapi dengan adanya kejadian seperti ini, ya mudah-mudahan ini kalau aku menyarankan karena ini di bawah Kementerian Agama, tidak ada salah kita menyurati dengan bukti-bukti yang ada. Ya mungkin dengan seperti ini nanti bisa ke depan STT itu bisa betul-betul kembali gitu loh. Ya kalau tidak juga bisa kembali ya kita sebagai warga negara yang baik untuk menjaga toleransi itu kita kesampingkan dulu agama misalnya kita bisa menuntut karena dampak yang diajar itu adalah dampak kebencian jadinya. Ya, dampak kebencian karena itu diajarkan oleh orang-orang yang tidak ahli di bidangnya gitu. Apalagi ini kan dunia pendidikan, dunia kampus. Dunia akan menciptakan kaum-kaum intelektual gitu. Kenapa harus dirusaki seperti itu? Ini memang kita sayangkan gitu kan. Jadi sekali lagi ini kita minta jangan pernah menafsirkan Undang-Undang Nomor 1, Undang-Undang RPS tahun 1965 itu sanksinya sangat luar biasa. Di pasal 1 itu tidak boleh menafsirkan di luar dari pokok-pokok ajaran utama yang ada di dalam sebuah ajaran tertentu. Mungkin demikian Bang Andi. Saya setuju itu Bang. Sangat-sangat itu undang-undang itu masih berlaku sampai sekarang. Tapi orang ini kayaknya katanya tadi ada lembaga hukum, ada penasihat hukumnya gitu loh. Masa nggak memberitahu sih dosennya, mahasiswanya, Anda melanggar loh ini undang-undang. Membahas Al-Fatihah itu saya nak udalmu ya, menulis lafaz Allah itu dengan gambar-gambar ular, ular apalah segala macam begitu. Alhamdulillahirabbil alamin diterjemahkan ada 2 Tuhan, Ilah dan Rab. Itu di mindset ke mahasiswanya loh supaya lulus. Ini kan pembodohan dalam menerjemah. Gitu loh. Di sana kan ada kata ilah dan Rab, katanya ilah satu Tuhan, Rab Tuhan. Jadi di Islam itu ada konsep trinitas juga. Ini kan menafsirkan. Yang kedua adalah bahwa Islam itu ada sekte. Kedua, Islam itu radikalisme dan seterusnya begitu. Ini kan di mindset sama seorang dosen kepada mahasiswanya, gitu loh. Jadi kalau nggak mengimani ini dalam hal di kampus dia tidak akan lulus menjadi sarjana teologi. Jadi alumni orang yang kayak beginian memang sudah didoktrin untuk membenci Islam. Dengan siapa yang ngajarin? Dosennya.
Nah ini tentu kebijakan dari kampus. Nggak mungkin rektornya, kalau ini kan bukan rektor ya, dekannya. Kalau rektor itu kan di universitas ya teman-teman. Kalau sekolah tinggi itu dekan. Nggak mungkin dekan, pembantu dekan 1, 2, dan 3 itu. Nggak mungkin dia nggak tahu kalau yang diajarkan itu salah. Tapi tutup mata. Cara menutup matanya adalah memasang penasihat hukum untuk menangkis semua yang datang ke sana. Hadapi dulu ring satunya, baru Anda bisa masuk ke area kampus. Kan itu maksudnya taruh ada lembaga hukum di situ. Bukan edukasi tapi provokasi kebencian kok isinya. Buktinya setelah kita viralkan dia tutup semua websitenya. Ketakutan mereka, tidak bisa tidur semalaman. Dia nggak bisa tidur dengan ketakutan. Opung Rambe sebagai opung kita di sini tidak bisa tidur karena merasa teriris-iris iman kita semua gitu loh. Jadi berbeda begadang kita dengan begadang mereka. Mereka panik menunggu, wah apa yang terjadi nih kalau umat Islam datang memberi somasi nih. Itu sih dari saya Bang Sony. Kita sebagai pernah juga kuliah kok. Saya kuliah 4 tahun lebih gitu nggak pernah Bang itu. Andi, menghapuskan barang bukti itu udah masuk pasal 221 tuh, nggak salah hukum ya. Iya benar. Iya, salah mereka itu. Betul sekali. Iya, menghilangkan barang bukti itu kan pasal 221. Pasal berlapis Bang. 4 tahun. Udah jadi pasal berlapis udah mereka ya udah. Iya, di satu sisi bisa ke lembaganya ditutup, kedua ke sisi yang memberi materi perkuliahan itu otomatis dosennya itu pidana. Nah itu yang bodohnya mereka tuh begini, dengan menghilangkan barang bukti itu justru mempermudah kita Mereka memproses gitu loh. Iya kan? Dulu ada, sekarang kenapa dihilangkan? Dan dia lupa ada pasal 221 tentang menghilangkan barang bukti itu 4 tahun loh itu. Ini ada guru saya di sini kurang ini menghilangkan barang bukti itu, jadi berlapis ini pasalnya Bang Andi. Lanjut. Ya sedikit Bang, udah aku mau turun mau pulang ini sudah. Jadi sebelum terakhir ini data dari Pendikti Pendidikan Agama Kristen STTNIAS ya. Nah, kemudian di sini ada namanya riwayat program studi ya. Kemudian di sini data dosennya, dosen Mombes tahun 2024 ada namanya Bezatulase, pendidikannya tidak tercatat. Aprianus Zega S2, Timotius Gea MTH S2 S2, Baza Hatilaya S2, Sayalilase S2. Nah, jadi ini ada 5 orang dosen di STTNIAS ya kan. Nanti akan kita cek siapa yang mengajarkan Islamologi tadi. Ini Opung Rambe dan Dasondi. Nah, ini data-data dosen, karena pasti jelas dosen yang pengajar Islamologi di antara mereka ini. Ataukah bisa jadi itu karena suruhan dari yayasan Kudus namanya, saya lupa namanya, Yayasan Kudus kalau nggak salah. Nah, jadi ini STT Teologi Nias ini saya menggunakan data dari Pendikti ya, Pangkalan Pendidikan Tinggi. Ini semua datanya lengkap. Dan di dalam ini juga nanti ada namanya akreditasinya. Nah, ini akreditasinya ini tidak ada sebetulnya. Ya, datanya belum jelas. Nih, akreditasinya baik pada 2010 saja. Nah, jadi memang posisi kampus ini memang tidak terakreditasi. Itu aja tambahnya, Bang Handi. Aku izin pamit dulu nih, Ripa. Mau pulang dulu nih. Yuk. Jadi website itu nggak bisa dibuka lagi ya? Website-nya nggak bisa dibuka lagi? Websitenya nggak bisa dibuka lagi, Bang. Nah ini Tapi kita udah rekam. Itu. Aku udah rekam pertama linknya kebuka sama aku udah rekam semua ada aku filenya itu. Nggak bisa kabur kalian. Ini maksudnya kategori materi kuliah. Sini sebetulnya setelah membangun organisasi ada namanya di sini mata kuliah umum Islamologi. Setelah membangun organisasi ini. Nah, ininya hilang di sini. Jadi itu mau nambah tambahannya. Wah, menghilangkan barang bukti. Itu dulu Dasandi, makasih Bang Zuma, Uniripa. Aku izin pamit dulu. Yuk, assalamualaikum. Terima kasih. Opung lagi, silakan. Terima kasih. Opung ke mute. Mute Opung. Baik, terima kasih Prof. Menanggapi tadi uraian dari Uda Sondi mengenai di kampus itu mengharuskan dibentuk biro bantuan hukum, lembaga bantuan hukum untuk kelengkapan. Memang itu betul.
Namun perlu untuk para netizen ya, netizen kita ini sudah 1,5 nih. Antara profesi advokat dengan LBH ataupun OBH, organisasi bantuan hukum dimaksud, itu berbeda regulasinya itu. Kalau profesi advokat itu diatur dengan undang-undang advokat. Kalau profesi di OBH itu pengaturannya, regulasinya diatur juga tersendiri dengan Undang-Undang Bantuan Hukum Nomor 16 Tahun 2011. Jadi fungsi peranannya berbeda walaupun pekerjaan yang bidangnya sama. Nah, oleh karena itu kalau di kampus itu memakai advokat bukan OBH, saya ulang sekali lagi, advokat bukan OBH. OBH yang dimaksud tadi itu organisasi bantuan hukum sama jenisnya LBH macam-macam. Tentu ini sudah tidak ada hubungannya. Tapi kalau OBH tadi memang hubungannya dengan perguruan tinggi, ilmu hukum atau fakultas hukum. Itu diharuskan untuk meningkatkan, melengkapi syarat kenaikan akreditasi ataupun memperoleh akreditasi. Itu. Nah, OBH dimaksud pun masih ada lagi regulasi yang mengatur tentang keberadaan OBH itu sendiri. Bukan semua OBH ataupun lembaga bantuan hukum macam-macam. Lantas sudah boleh praktek, boleh dia praktek, tapi yang diakui saya itu adalah organisasi bantuan hukum terakreditasi. Akreditasi itu A, B, C, paling rendah C. Nah itu. Dan kalau itu diharuskan dalam perguruan tinggi apapun dia, khususnya untuk perguruan tinggi ilmu hukum, tentunya disiplin ilmu S1 hukum, untuk mendukung klinik praktek hukum. Apalagi sekarang ini udah Sondi ini guru besar kita menggalakkan lagi sekarang ada namanya paralehal. Nah, paralehal itulah yang berperan banyak aktif di OBH itu, ataupun mahasiswa yang praktek di lembaga bantuan hukum pendidikan, apakah itu perguruan tinggi ilmu hukum atau universitas. Ini yang untuk praktek mereka sebenarnya. Itu yang lagi digalakkan pemerintah, yang seperti peran Korup Yusril itu. Dalam tempo singkat-singkatnya mereka akan melakukan. Tujuannya itu membangun budaya hukum di tingkat desa maupun kelurahan. Bahkan kita akan rencanakan, kita juga dari pihak OBH, organisasi bantuan hukum, akan membangun untuk paralel baik di perguruan tinggi maupun di tengah-tengah masyarakat. Nah itu maksud saya jelaskan ini, bahwa dua profesi berbeda tapi bidang yang sama. Advokat adalah profesi, officium nobile, terus kemudian organisasi bantuan hukum yang tergolong seperti LBH, Biro Bantuan Hukum dan sebagainya itu. Jadi ada semuanya klasifikasinya, agar supaya tidak salah menafsirkan bahwa advokat demikian, terus kemudian tadi udah Sondi menyebut-nyebut di kampus itu memang harus ada klinik hukum namanya sesungguhnya kalau di kampus itu. Tapi ditingkatkan akhir-akhir ini menjadi LKBH, LBH, apapun sebutannya, bagus sekali. Semua itu adalah untuk kemajuan disiplin ilmu tentunya. Kira-kira begitu, udah Sondi, Bang Handi, Uniripa, tidak mengurangi rasa hormat. Di tempatku di Balikpapan IKN Nusantara sudah siap untuk memasukin fardu wajib. Fardu ya wajib ya. Nanti diprotes Uniripa lagi. Pantang selek ngomong. Ini kalau bisa nih, udah Sondi, Uniripa ini harus segera dikeluarkan paralehalnya ini supaya lebih menggigit dakwanya gitu. Habis kemarin tadi dia dukung. Ada nanti Kemarin di WA tadi itu. dikasih SK ini Bung, SK pemberhentian jadi perempuan. Iya. Hampir ku tarik lagi gadis Minangnya itu. Kualat deh sama aku. Masya Allah. Nanti Uniripa ingatkan saya sebelum lanjut,
nanti awal Desember ini kemungkinan saya akan gelar pendidikan hukum paralel. Nanti tolong kamu daftar. Mantap. Iya, Biar mau aku. nanti Aku setelah mau jadi gubernur. dibilang paralel gubernur. Pung, di kampusku Paralel udah dulu. ada tuh, Pung. Pung, di kampusku udah ada hukum Ya. paralegal, cuma baru D3. Itu dia. Jadi Hukum kita paralegal. bangun nanti, ya, nanti Uniripa ini nanti paralel kita. Sarjana hukum. Paralel Ripa apa lo? CPLA. Nanti saya berikan gelarnya itu Cek. CPLA. Nanti Pakai itu Pendetawati. yang memberikan gelar itu bukan saya. Menteri Hukum dan HAM memberikan gelarnya. CPLA. Dibilang orang nggak nyambung ya. Maksud opung itu kan nanti double ini. Kenapa aku bilang ada kaitannya sama gubernur? Kalau aku sudah ada banyak gelarnya di belakang, aku udah bisa mencalonkan diri jadi pejabat. Ya kan opung? Ih, orang ini. Oke, undur diri dulu. Sudah tarhim di masjid saya di IKN Nusantara Balikpapan. Tidak mengurangi rasa hormat untuk Uda Sondi, semua yang ada. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ini ya, Bang Andi dan teman-teman yang Dodo, udah Sondi juga. Saya 15 menit maghrib. Lanjut. Kasih ini moderator. Entah kan ini bukan kebetulan, tidak. Aku nggak percaya kebetulan karena aku percaya semuanya qadar Allah ya. Yang kita lihat sekarang ini justru Allah memperlihatkan kebenarannya dengan cara kita diperlihatkan. Pertama, kebanyakan dari mereka justru viral menjadi penghujat. Mereka menuduh kita penghujat, tapi kita insya Allah kita bisa buktikan kalau kita bukan penghujat. Mereka banyak yang menghujat, banyak yang kabur. Ya Dek, Yoga. Apa makan aku? Oh ya, mute dulu lah kau. Jangan kau dengarkan iya. orang. Kau ini pula. Jadi ketika mereka banyak terkenal menjadi penghujat seperti tertangkapnya si anak Bata, viralnya Agatha yang kabur. Kalau Agatha itu benar dia nggak mungkin kabur. Lina Wijaya, si Logika yang bersekongkol dengan mereka, viral mereka menghujat. Bagaimana kemudian si Taipudin juga kembali menghujat. Saya punya rekamannya, tambahan-tambahan rekaman penghujatannya. Dan setelah banyak penghujat dari kalangan mereka yang terkenal, ternyata Allah bukakan lagi bahwa penghujatan itu bukan independen, bukan by personal, tetapi terstruktur. Ini lebih menakutkan. Kalau personal mungkin kita bisa bicara lah itu oknum. Tapi kalau sudah organisasi, lembaga, itu nggak bisa dikatakan oknum. Ini sudah bentuk kebencian kepada umat Islam. Jadi kemarin ada salah satu orang Nias naik, saya sudah punya rekaman videonya itu. Dia naik membabi buta sambil mengatakan begini, di Nias ini Islam itu bagi kami BABA BIB katanya. Jadi ini kenapa kok benci sekali ya? Ya wajar ternyata. Wajar ternyata karena kebencian itu telah dipupuk dari lembaga-lembaga pendidikan yang mereka miliki. Nauzubillah min dzalik. Jadi wajar kiranya kami ini ada. Di sini sudah selesai maghrib ya, di sini saya di Ternate. Nah, mungkin begitu. Nah, Yoga mungkin apa pendapatmu, Dek, melihat fenomena begini? Silakan, Dek. Lagi makan aku, nanti aku kasih pendapat ya. Makan aku dulu. Oh, sumpah, pedas sekali pun. Jangan kau makan B2 lagi ya, Yoga ya. Yoga. Jangan makan B2 lagi. Nggak ada aku makan babi. Nggak boleh itu. Udah 3 hari aku udah berapa ya? Sama ini 4 hari lah makan babi aku. Alhamdulillah. Jadi mungkin Sabar ya. udah pengen nanya sama Bang Andi. Bang Andi, apa langkah kita selanjutnya nih Bang Andi menyikapi kasus STT ini? Ya ini. Di mana itu? Langkah selanjutnya mengumpulkan data-data secara lengkap. Kemudian rencana Mas Glenn nanti ke Sumatera Utara, melibatkan DPW Sumatera Utara, bekerja sama dengan umat Islam yang ada di sana. Ya, mengirimkan surat dulu, kami mau datang, terus kemudian nggak ditanggapi ya datengin. Kalau nggak direspon ya melalui proses hukum. Apa seperti itu Bang Sodi?
Ya kalau aku mungkin begini Bang Andi ya, karena izin dari STT ini kan di bawah kementerian ya, di bawah Dirjen Bimas Kristen ya, Kementerian Agama. Itu kan berarti berpusat di kota Jakarta. Kalau aku menyarankan, ya kalau memang kita ingin untuk ini, tidak ada salah juga mengumpulkan barang bukti, baik bukti kita sebelum terhapus dan yang sudah terhapus itu kita lampirkan. Udah. Kan, alhamdulillah kemarin kan sudah disimpan filenya gitu kan. Ya udah kita serahkan itu tuh keberatan kita ke Kementerian Agama saja. Artinya di sini nanti kan masalah izin mereka ini kan di bawah Kementerian Agama ini. Kalau memang ditemukan hal seperti itu sanksinya sangat berat. Itu kampus itu bisa ditutup. Karena bagaimanapun juga sekali lagi Tridharma perguruan tinggi itu salah satunya kan mencerdaskan kehidupan anak berbangsa dan bernegara. Bukan malahan menciptakan namanya perselisihan, intoleran, nggak seperti itu. Itu berarti juga sudah melanggar sumpah Tridharma pendidikan tinggi. Jadi kalau saran aku lebih bagus ya kita langsung ke pohonnya aja. Pohon pokoknya siapa? Ya pohon pokoknya ada ke Kementerian Agama. Karena perizinan ini di bawah Dirjen Bimas Kekristenan, ya kita surati. Itu loh. Karena ini sudah cukup sudah cukup miris kita melihat bagaimana Tindakan kriminal. Allah itu dipermainkan seperti itu, dilambangkan seperti gambar ular seperti itu. Dan alhamdulillah sekarang kan Kementerian Agama ini nggak salah, Kementerian Agamanya kan mantan Imam Agung Istiqlal Bang Andi. Iya. Pak Kiai itu. Jadi kalau aku sih lebih condong ke situ. Yang kemarin ciuman sama paus. Jadi kalau Bang Sondi bagus dari bawah ke atas, dari atas ke bawah. Dari kalau dari bawah ke atas SCT ini tidak disentuh, artinya apa ya? Dia juga harus memberi statement dong. Maksudnya apa? Sampai dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Ketemunya nanti di tengah-tengah kesimpulan. Itu kita lakukan dua-duanya, Bang Sandi. Iya, kalau ke bawah itu kan action kita kan? Iya. Action kita menyikapi itu. Kalau atasnya kan betul kita dari jalur hukumnya kita pakai dari atas. Kalau dari bawah itu kan actionnya untuk mempertanyakan kenapa harus ada seperti ini. Sistem pembelajaran di kampus itu gitu loh. Tapi tetap ujung-ujungnya yang menentukan apakah ini akan dicabut atau tidaknya tetap itu di bawah Kementerian Agama. Itu loh Bang Andi. Iya. Ya tetap dari sana, tapi kita harus pengen tahu apa maksudmu kan gitu. Nah untuk apa maksudmu itu tentu bukan Dirjen Bimas Kristen yang jawab, tentu yang pelakunya yang jawab. Maksudmu apa kan gitu. Itu yang diminta netizen. Nah, divideokan. Gitu. Artinya untuk menambah pembuktian ya? Iya betul. Boleh. Oke, itu aja. Kalau berbicara hukum tuh nggak boleh panjang-panjang, harus to the point. Aku udah ini juga Nanti sih. ditafsirkan salah lagi Bang Sondi. Betul. Bang Andi sama udah Sondi, aku juga udah koordinasi sama Ustadz Ki nama. Alhamdulillah sudah ada sampai ke atas juga sama Ustadz Ki. Mau diputarkan PN-nya? Tindak lanjuti di wilayah MUI. Proklamasi Jakarta Pusat, Dewan Dakwah Nasional, Jalan Keramat Raya 49 Jakarta Pusat. Departemen Agama di Jakarta Pusat. Ini kan pas udah Sondi chat aku tuh langsung tuh download semua sama aku rekam kan. Maksudnya aku rekam sambil buka tuh, jadi ketahuan kalau filenya memang kita ambil dari situ. Aku rekam, aku punya rekamannya, aku punya filenya semua, aku kirim ke Ustadz K semuanya tuh. Semua file-filenya. Jadi pegang sebagai ini sama Ustadz K nama gitu. Semua sih, bukan cuma sama Ustadz K, ada beberapa orang sih yang aku juga kasih tahu biar banyak yang bertindak begitu. Biar bukan cuma API aja yang bertindak, mudah-mudahan. Masalahnya apa ini Rifa? Masalahnya sekolah kalian itu mengajarkan kebencian seperti kitab kalian yang memerintahkan untuk membenci. Tapi itu kan subjektif, itu kan mata kuliah. Kok subjektif? Mata kuliah subjektif. Ada gila-gilanya kau. Subjektif kau bilang mata kuliah. Mata kuliah itu diajarkan untuk masyarakat yang umum. Stres kau nih subjektif. Gimana subjektif kau dikatakan bilang. kepada masyarakat yang umum? Itu kan mahasiswa teologi untuk mengerti dan mengenal. Kau tahu tempat sekolah itu gunanya apa? Kau pikir di situ tempat yang hanya diperuntukkan untuk ini aja ya? Hei, itu tempat umum. Itu kalangan terbatas loh.
Emang stres. Kau hamarai dulu yoga. Kau ajar orang dulu. Enggak. Rifa nggak bisa menjelaskan karena itu kan adalah tempat Apa yang nggak bisa eksklusif. menjelaskan tempat eksklusif? adalah- Oi, itu kau tempat jangan PA. eksklusif. Kampus itu tempat umum, tahu kau? Di mana itu di tempat situ kuliah. tempat transfer knowledge dan transfer Begini. attitude. Attitude Begini, Kristen biar cerdas. mengajarkan kebencian, biar cerdas. Diam kau dulu. Kau adalah penghujat. Ini contoh penghujat nih satu ini nih. Nggak, saya tanya dulu sama dia. penghujat. Bro, dengerin dulu nggak bisa pertanyaannya. membuktikan Lu saya dengerin penghujat. dulu. Kalau nggak saya turunin, Hujat kau. dengerin dulu ya. Aku punya video, dengar. Bang Andi, dia pendusta. Aku tampilkan videonya ya. Kau macam-macam kau sama aku. Ku punya data kau mengajarkan kebencian kepada Mikana. Oh, kau mati kau. Nih, kau ehad kau. Kau pikir aku nggak punya data kau pertama kali. Kau yang menghasut si Mikana. Kita juga harus menyerang mereka. Jangan kita ini aja. Kau ehad. Kau tuh udah aku punya data kau semuanya. Penghinaan kau terhadap agama Islam. Ya. Ini aja Spanker, boleh nggak? Dengerin pertanyaannya dulu. Boleh nggak ada kampus sekolah tinggi begitu mengajarkan kebencian? Boleh atau tidak? Jawab dulu. Begini, sama jangan saja begini, dengan boleh atau berkata- tidak? Iya. Loh, itu kan ilmu ya. Saya tanya dulu, boleh nggak kampus itu mengajarkan kebencian? Boleh atau tidak? Bukan kebencian, Nah. kebencian itu subjektif. Ya, kalau